Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Seperti yang kita ketahui kaum muslimin dan muslimat, kini kita di era teknologi menguasai dunia. Apapun semua kita dapat lakukan dengan mudah, baik dari dunia pendidikan, pekerjaan, bahkan tentang ibadah pun dapat dilakukan dengan teknologi. Yang salah satu contohnya yaitu Al-Quran digital, web untuk belajar, dan di dunia pekerjaan mungkin lebih ke arah Excel, Microsoft Word gitu ya. Nah, contoh ibadah Al-Quran online atau Al-Quran digital. Banyak semua orang berlomba-lomba untuk menciptakan dan membuat aplikasi serupa. Kaum muslimin dan muslimat bisa lihat contohnya di handphone saudara-saudari. Jika saudara-saudari membuka Play Store, maka lalu klik Al-Quran, maka akan keluar banyak sekali aplikasi yang mirip, tetapi berbeda dengan developernya. Maksudnya berbeda dengan pembuatnya, tetapi aplikasinya juga mirip. Nah, seperti itu maksud dari berlomba-lomba dalam membuat aplikasi atau membuat aplikasi di era teknologi sekarang ini. Lalu pemberdayaan umat merupakan suatu proses yang berusaha meningkatkan kualitas hidup individu atau sekelompok masyarakat untuk beranjak dari kualitas kehidupan sebelumnya menuju ke kualitas hidup selanjutnya. Saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat, perlu yang kita ketahui, secanggih apapun teknologi yang berkembang pada saat ini, masjid merupakan sarana peribadatan umat Islam yang tidak akan bisa digantikan oleh perkembangan teknologi seperti pada saat ini. Hal ini karena masjid selain sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid dapat berperan penting dalam pemberdayaan umat Islam. Masjid juga dapat membangun ukhuwah Islamnya atau bukan hanya sekadar hablum minallah. Masjid juga sebagai sarana tempat hablum minannas, yang dimana bisa kita secara langsung banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi kalangan manusia yang bukan hanya sekedar umat muslim saja, melainkan seluruh umat manusia, mengingat bahwa agama kita merupakan agama rahmatin lil alamin. Kita bisa lihat di berbagai macam media massa atau media sosial yang kaum muslimin dan muslimat lihat. Masjid sebagian pusat kontrol sosial. Selain itu juga, dalam Islam, pemberdayaan merupakan gerakan yang dilakukan tanpa henti. Titik berat pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kesejahteraan bagi semua manusia. Kesejahteraan manusia dapat bermuara pada kemaslahatan manusia. Islam sebagai agama yang damai, agama yang merangkul seluruh keberagaman yang ada di Indonesia, mengingat di Indonesia Islam sebagai mayoritas agama.
dari Sabang hingga Merauke. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat. Dalam Islam, pemberdayaan merupakan gerakan yang dilakukan tanpa henti. Tadi sudah saya jelaskan ya. Titik berat pemberdayaan masyarakat ini adalah terciptanya kesejahteraan bagi semua manusia. Kesejahteraan manusia dapat bermuara pada kemaslahatan manusia. Kalau kita tarik sejarah sebelumnya, ketika Andalusia jatuh ke tangan umat Islam atau umat Muslim, terdapat sebuah masjid mewah dan megah sekali itu kaum muslimin dan muslimat yang bernama Masjid Al-Hamra, yang dimana masjid ini sebagai pusat peradaban umat yang menjadikan perkumpulan ilmu pengetahuan dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan dunia pada masanya, yang dimana berawal dari sebuah masjid yang mampu membawa umat sebagai perkembangan manusia ke depan sebagai manusia yang berpengetahuan luas dan berdedikasi tinggi. Dalam sejarahnya, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masjid. Masjid tidak terbatas sebagai tempat ibadah atau ritual keagamaan kaum muslimin dan muslimat. Akan tetapi, menjadi pusat peradaban dan pemberdayaan umat Islam. Masjid berfungsi tidak saja sebagai institusi spiritual, tetapi jauh lebih daripada itu kaum muslimin dan muslimat. Masjid juga merupakan institusi pendidikan, sosial, pemerintahan, dan bahkan administrasi. Dengan peran yang sentral tersebut, peradaban umat Islam dibangun dari masjid dan pada akhirnya kemajuan peradaban berkembang mewarnai kehidupan masyarakat. Itu tegas kata dari Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Di sisi lain juga, Wakil Presiden kita mengatakan dan menjelaskan kedudukan, fungsi, dan peran masjid dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai peradaban modern dalam masa keemasan Islam itu, kaum muslimin dan muslimat. Masjid memiliki peran sentral dalam konteks perniagaan. Masjid menjadi saksi persinggungan berbagai kebudayaan, saksi pergantian pemerintahan, dan menjadi saksi perubahan zaman, ucap Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lebih jauh lagi, mengungkapkan keberhasilan Rasulullah SAW dalam menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan spiritual, pemikiran, dan aktivitas yang selanjutnya membentuk budaya peradaban, yaitu melalui Masjid Nabawi, Masjid Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Rasulullah berhasil mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang terbaik, yang kita biasa sebut khairu ummah. Beliau juga berhasil mengubah kampung kecil bernama Yastrib yang tidak dikenal dan tidak masuk dalam peta menjadi Madinatul Munawwaroh, yaitu pusat peradaban yang gemanya sampai ke seluruh dunia, termasuk sampai ke negara kita juga kaum muslimin dan muslimat. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.